Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai penelitian tindakan kelas. Adapun poin-poin yang akan kami sampaikan mengenai yang pertama, pengertian, tujuan, dan manfaat penelitian tindakan kelas. Yang kedua, prinsip dan karakteristik penelitian tindakan kelas. Yang ketiga, objek atau sasaran dan macam-macam penelitian tindakan kelas. Yang keempat, model-model penelitian tindakan kelas dan cara menyusun laporan, serta yang terakhir mengenai syarat-syarat agar penelitian tindakan kelas berhasil. Oke, kita lanjutkan saja ke poin pertama yang akan dibahas oleh saya sendiri. Selama melaksanakan tugas, guru pasti pernah dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang terjadi terkait dengan proses pembelajaran. Masalah-masalah ini bisa terjadi baik di dalam maupun di luar proses pembelajaran. Contohnya saja, siswa kurang aktif, tidak terampil, tidak mau bertanya, bahkan tidak memperhatikan pembelajaran, sehingga prestasi belajarnya pun menurun. Belum lagi masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi kendala bagi guru untuk menyajikan pembelajaran yang inovatif. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut tentu menuntut komponen pelaku-pelaku pendidikan termasuk guru untuk mencarikan solusi yang tepat bagi penyelesaiannya. Nah, jika masalah tersebut bisa terselesaikan, kemungkinan proses dan hasil belajar siswa pun akan meningkat. Oleh karena itu, guru harus melakukan suatu tindakan guna untuk mencari solusi permasalahan tersebut. Nah, salah satunya itu bisa dengan cara guru melakukan penelitian tindakan kelas atau biasa disingkat dengan PTK. Nah, penelitian tindakan kelas ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama penelitian, kedua tindakan, dan yang ketiga kelas. Nah, masing-masing dari kata tersebut memiliki definisi tersendiri. Penelitian merupakan suatu kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data dan informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal serta menarik minat dan penting bagi peneliti. Kemudian kata yang kedua yaitu tindakan. Nah, tindakan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Dan kata yang terakhir yaitu kelas. Nah, kelas ini bukan berarti sebatas ruang yang dibatasi oleh dinding, melainkan sekelompok siswa yang menerima pembelajaran sama dari seorang guru di waktu yang sama. Nah, menurut Kunandar tahun 2008, penelitian tindakan kelas merupakan penelitian tindakan yang dilakukan oleh guru sekaligus sebagai peneliti di kelasnya atau bersama-sama dengan orang lain, yang berarti kolaboratif dengan jalan melaksanakan, merancang, dan
merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas proses pembelajaran di kelasnya melalui suatu tindakan tertentu dalam suatu siklus. Berdasarkan pengertian Kunadar tahun 2008, maka kita dapat mengambil beberapa ide pokok dari penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama yaitu penelitian tindakan kelas merupakan suatu penyelidikan yang dilaksanakan dengan cara refleksi diri. Kemudian yang kedua yaitu penelitian tindakan dilakukan oleh peserta yang terlibat dalam situasi yang diteliti. Dan yang ketiga yaitu penelitian tindakan dilakukan dalam situasi sosial termasuk situasi pendidikan. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, tujuan dari penelitian tindakan yaitu untuk memperbaiki dasar pemikiran serta situasi atau lembaga tempat praktek tersebut dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian tindakan kelas yang pertama yaitu untuk perbaikan atau peningkatan kualitas proses dan praktik pembelajaran secara berkesinambungan. Nah, ini merupakan tujuan utama dari penelitian tindakan kelas yaitu untuk perbaikan. Nah, salah satu contohnya itu jika seorang guru merasa bahwa minat siswa terhadap pembelajaran biologi rendah. Nah, keadaan ini tentu sangat menghambat pencapaian tujuan pembelajaran. Maka dari itu, guru bisa melaksanakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan minat belajar biologi siswa. Caranya seperti apa? Yaitu guru bisa memanfaatkan media gambar, kemudian alat peraga, atau apapun yang menggunakan metode-metode inovatif yang mampu membangkitkan minat belajar biologi siswa. Nah, perbaikan-perbaikan ini bisa dilakukan secara berkala, dalam artian ketika guru merasa ada permasalahan di dalam kelas dan itu harus diselesaikan, maka guru bisa melakukan perbaikan-perbaikan tersebut sehingga proses belajar dan pembelajaran yang terjadi di kelas menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada pengembangan kemampuan dan keterampilan guru untuk menghadapi masalah aktual pembelajaran di kelasnya atau di sekolahnya. Nah, sejalan dengan tujuan yang pertama, nah karena penelitian tindakan kelas ini tujuannya itu untuk memperbaiki, maka guru juga sekaligus melakukan peningkatan layanan dengan banyak berlatih mengaplikasikan berbagai tindakan aplikatif yang telah dipilihnya sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pembelajaran. Nah, dalam hal ini guru akan lebih banyak mendapatkan pengalaman tentang keterampilan praktik pembelajaran secara reflektif daripada ilmu baru yang didapat dari penelitian tindakan kelas yang dilakukannya itu. Kemudian yang ketiga yaitu menumbuhkan budaya meneliti di kalangan guru atau pendidik. Nah, karena penelitian tindakan kelas ini sangat mudah dilakukan oleh guru karena guru bisa secara beriringan dengan melakukan tugasnya di kelas sebagai pendidik. Maka dari itu penelitian tindakan kelas ini bisa menumbuhkan budaya meneliti di kalangan pendidik.
Selanjutnya, manfaat penelitian tindakan kelas. Yang pertama yaitu menghasilkan laporan-laporan PTK yang dapat dijadikan sebagai bahan panduan untuk guru. Nah, laporan-laporan PTK ini merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Nah, dalam proses pembuatannya, laporan PTK ini bisa berbarengan dengan refleksi guru itu sendiri, terutama selama menjalankan proses penelitian tindakan kelas. Dan laporan dari PTK ini juga bisa dijadikan sebagai panduan guru untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, manfaat yang kedua yaitu menumbuhkan kebiasaan, budaya, atau tradisi meneliti dan menulis artikel ilmiah di kalangan guru. Nah, selain produknya itu berupa laporan penelitian tindakan kelas, hasil dari penelitian ini juga bisa berupa artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini bisa dipublikasikan sebagai jurnal ilmiah, terutama jurnal yang mengarah pada pendidikan, karena penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas. Manfaat yang ketiga yaitu mampu mewujudkan kerjasama, kolaborasi, dan sinergi antar guru. Nah, ini khusus untuk penelitian tindakan kelas yang dilakukan bersama-sama orang lain, dalam artian adanya kolaborasi antar misal guru satu dengan guru yang lainnya, sehingga kedua belah pihak harus terjalin kerjasama yang baik, sehingga hasil dari penelitian tindakan kelas yang ingin dicapai pun menjadi berhasil. Nah, kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu ada guru memiliki kemampuan mengeksplorasi dan membuahkan kreasi-kreasi dan inovasi-inovasi pembelajaran. Nah, guru selalu perlu mencoba untuk mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya mengajarnya agar guru mampu melahirkan model pembelajaran yang sesuai dengan kriteria tuntutan kelasnya. Nah, setiap tahun guru pasti menghadapi berbagai siswa yang berbeda-beda. Bahkan setiap tahun juga kadang ada perubahan-perubahan kurikulum. Nah, oleh sebab itu, guru mengadakan penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan yang dihadapi di kelasnya dan menemukan solusi terhadap masalahnya. Dengan proses belajar di kelas seperti itu, guru tersebut telah melakukan inovasi pembelajaran. Baik, kita lanjutkan ke prinsip penelitian tindakan kelas. Poin yang pertama, penelitian tindakan kelas ini tidak boleh mengganggu tugas utama dari seorang guru. Nah, pekerjaan utama dari seorang guru itu adalah mengajar, sehingga apapun jenis penelitian tindakan kelas yang nanti akan diterapkan, seharusnya tidak mengganggu tugas guru sebagai pengajar dan pendidik. Lalu yang kedua, masalah penelitian yang dikaji merupakan masalah pembelajaran. Jadi penelitian yang dikaji ini harus berupa masalah pembelajaran yang cukup serius dan berdasar dari tanggung jawab profesionalisme guru. Pendorong utama penelitian tindakan kelas ini adalah komitmen profesionalisme guru. Untuk apa? Yaitu untuk memberikan layanan yang terbaik kepada siswa. Lalu yang ketiga, pada saat kegiatan pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas, tidak disarankan menggunakan waktu yang terlalu lama. Nah, metode pengumpulan data ini tidak boleh memakan banyak waktu karena nantinya akan berpeluang mengganggu proses pembelajaran. Jadi sejauh mungkin itu harus digunakan prosedur pengumpulan data yang dapat ditangani oleh si guru itu sendiri. Sementara guru tetap harus aktif berfungsi sebagai guru yang bertugas secara penuh di kelas. Lalu yang keempat, metodologi harus terencana sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis yang dapat diuji di lapangan. Lalu yang kelima, metodologi yang digunakan ini harus tepat dan terpercaya.
Yang keenam, masalah yang diangkatnya ini harus merupakan masalah yang memang ada, masalah yang faktual, yang menarik, dan layak untuk diteliti. Nah, permasalahan atau topik yang dipilih ini harus benar-benar nyata, menarik, mampu ditangani, dan berada dalam jangkauan kewenangan peneliti untuk melakukan perubahan. Yang ketujuh, peneliti harus tetap memperhatikan etika dan tata krama penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini, guru harus bersikap konsisten dan peduli terhadap etika yang berkaitan dengan pekerjaannya. Selain itu, penelitian tindakan kelas ini harus diketahui oleh pimpinan lembaga, lalu disosialisasikan juga kepada rekan-rekan di lembaga terkaitnya, dan dilakukan sesuai dengan tata krama penyusunan karya tulis akademik. Dan yang terakhir, dalam penelitian tindakan kelas ini, guru dapat melihat dan menilai diri sendiri terhadap apa yang telah dilakukan di kelasnya, atau biasa disebut sebagai melakukan refleksi. Nah, lanjut pembahasan yang selanjutnya, ada karakteristik penelitian tindakan kelas. Ada beberapa poin. Yang pertama, bersifat self-evaluatif, yaitu kegiatan yang dilakukan secara kontinu, dievaluasi dalam proses, dan bertujuannya untuk perbaikan dan atau peningkatan praktik pembelajaran. Yang kedua itu harus bersifat siklis, artinya penelitian tindakan kelas terikat pada beberapa siklus seperti perencanaan, pemberian tindakan, pengamatan, dan refleksi. Itu sebagai prosedur di buku penelitian. Lalu yang ketiga, bersifat longitudinal. Artinya ini, penelitian tindakan kelas harus berlangsung dalam jangka waktu tertentu, kisaran sekitar 2-3 bulan, secara kontinu itu untuk memperoleh data yang diperlukan. Jadi bukan semata-mata sekali tembak atau sekali melakukan penelitian itu selesai pelaksanaannya ya. Lalu yang keempat, bersifat partikular spesifik, yang tidak bermaksud melakukan generalisasi dalam rangka mendapatkan dalil-dalil. Yang kelima, bersifat partisipatoris. Dalam artian, guru ini sebagai peneliti sekaligus juga sebagai pelaku yang diteliti untuk membawa perubahan pada sasaran yang perlu diubah. Jadi di sini tuh berarti guru itu berperan ganda ya, sebagai orang yang meneliti sekaligus juga sebagai yang diteliti pula. Nah, lalu yang keenam itu bersifat emik. Artinya, penelitian tindakan kelas ini memandang pembelajaran menurut sudut pandang orang dalam yang tidak berjarak dengan hal yang diteliti, bukan menurut sudut pandang orang luar. Lalu yang ketujuh, bersifat kolaboratif atau kooperatif. Artinya, dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas selalu terjadi kerjasama atau kolaborasi atau kerjasama bersama peneliti yang lain atau guru yang lain dan pihak lain ya, demi sahnya dan tercapainya tujuan penelitian. Yang kedelapan, bersifat kasuistik, yang artinya ini menggarap kasus-kasus spesifik atau tertentu dalam pembelajaran yang sifatnya itu nyata dan terjangkau oleh guru. Yang kesembilan, menggunakan metode alamiah kelas, yang artinya kelas sebagai ajang pelaksanaan penelitian tindakan kelas tidak perlu dimanipulasi dan atau direkayasa demi kebutuhan, kepentingan, dan tercapainya tujuan penelitian. Yang kesepuluh, kecukupan data, artinya mengutamakan adanya kecukupan data yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Yang terakhir, ini yang ke-11, yang tentunya ini adalah membawa perubahan. Nah, di sini tuh bermaksud mengubah kenyataan, keadaan, dan situasi pembelajaran menjadi lebih baik dan memenuhi harapan. Jadi bukan bermaksud membangun teori dan menguji hipotesis. Yang selanjutnya ada macam-macam penelitian tindakan kelas atau PTK. Menurut Samsidah, PTK ini dikelompokkan menjadi 4 macam. Yang pertama ada PTK diagnostik, yang kedua ada PTK partisipan, yang ketiga ada PTK empiris, dan yang keempat ada PTK eksperimental. Yang pertama ada PTK diagnostik. Yang dimaksud dengan PTK diagnostik adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun si peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, si peneliti harus mendiagnosis dan memasuki suatu kondisi dan situasi yang ada dalam latar penelitian tersebut.
Contohnya, jika peneliti berupaya untuk menangani perselisihan, pertengkaran, masalah, ataupun konflik yang terjadi antar siswa yang terdapat di dalam suatu sekolah atau kelas. Nah, si peneliti ini harus menganalisis dan mengamati secara cermat melalui interaksi-interaksi yang dilakukan oleh antar siswa tersebut. Kemudian, si peneliti ini harus mencari sumber masalah dalam perkelahian atau masalah tersebut. Kemudian si peneliti ini harus menganalisis semua data dan memberikan rekomendasi tentang penyelesaian atas konflik tersebut. Yang kedua ada penelitian tindakan kelas partisipan. Suatu penelitian tindakan kelas dapat dikatakan partisipan apabila orang yang akan melakukan atau melaksanakan penelitian tersebut harus ikut terlibat secara langsung dalam proses penelitian tersebut dari awal sampai hasil penelitian berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan penelitian, peneliti sudah harus terlibat dalam penelitian tersebut, harus memantau, mencatat, sedang mengumpulkan data, lalu menganalisis data tersebut berupa akhirnya itu berupa laporan hasil penelitian. PTK jenis ini memang menuntut si peneliti itu harus terlibat dalam proses penelitian tersebut dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Yang ketiga ada penelitian tindakan kelas empiris. Nah, yang dimaksud dengan PTK empiris ini apabila peneliti ini berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukukan selama aksi-aksi tersebut berlangsung. Pada prinsipnya, proses penelitian ini berkenaan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman penelitian dalam pekerjaannya sehari-hari. Yang keempat ada PTK eksperimental. Yang dikategorikan sebagai PTK eksperimental ini ialah apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien yang di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Nah, di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar dimungkinkan terdapat lebih dari satu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai tujuan instruksional. Nah, dengan diterapkannya PTK ini diharapkan peneliti dapat menemukan cara mana yang paling efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dapat memperhatikan kondisi siswa pada suatu kelas atau sekolah tersebut. Yang selanjutnya ada objek atau sasaran dari PTK. Menurut Akib dan Cotibudin ada 7 unsur yang menjadi objek dalam PTK. Yang pertama ada unsur siswa, yang kedua unsur guru, yang ketiga ada unsur materi pelajaran, yang keempat ada unsur peralatan atau sarana pendidikan, yang kelima ada unsur pembelajaran, yang keenam ada unsur lingkungan, dan yang ketujuh ada unsur pengolahan. Nah, yang pertama ada unsur siswa. Objek yang dapat dicermati dalam unsur siswa ini yaitu ketika siswa sedang asik mengikuti pembelajaran baik di kelas, di lapangan maupun di laboratorium, atau ketika siswa sedang mengikuti kegiatan kerja bakti di luar kelas. Nah, contoh permasalahan dari unsur siswa ini yaitu tentang perilaku kedisiplinan siswa, semangat siswa dalam mengikuti ekstrakurikuler, kemudian keseriusan siswa dalam mengerjakan tugas, dan sebagainya. Yang kedua ada unsur guru. Objek yang dapat diamati dalam unsur guru ini yaitu ketika guru sedang membimbing belajar siswa di kelas, kemudian ketika guru sedang mengadakan pembelajaran di luar kelas. Nah, permasalahannya itu yaitu mengajar dengan menggunakan metode bervariasi, menerapkan metode-metode yang sesuai dengan siswa.
Yang selanjutnya ada materi pembelajaran, unsur objek yang dapat diamati, yaitu ketika sedang mengajar di kelas, bahan-bahan yang ditugaskan kepada siswa, dan sebagainya. Urutan materi ketika disajikan kepada siswa harus meliputi urutan atau pengorganisasiannya, cara penyajiannya, pengaturannya, atau tindakan lain dapat berupa menambahkan sumber-sumber atau bahan untuk meningkatkan penguasaan pokok bahasan pembelajaran yang ditambahkan oleh guru sendiri atau ditugaskan kepada siswa. Nah, unsur materi pelajaran ini dapat menjadi objek dalam PTK. Nah, yang selanjutnya ada peralatan atau sarana pendidikan yang dapat dicermati dalam objek ini, yaitu ketika guru sedang mengajar dengan tujuan meningkatkan mutu hasil belajar yang dapat diamatinya, yaitu guru, siswa maupun keduanya. Penyediaan dan pengaturan peralatan baik yang dimiliki oleh siswa secara perorangan ataupun yang dimiliki oleh siswa dapat diamati dalam peralatan atau sarana pendidikan ini. Yang selanjutnya ada hasil pembelajaran, ditinjau dari 3 ranah yang dijadikan titik tujuan harus dicapai melalui pembelajaran, baik susunan maupun tingkat pencapaiannya. Oleh karena itu, hasil belajar ini merupakan produk yang harus ditingkatkan. Hal ini pasti terkait dengan tindakan unsur lain. Yang selanjutnya ada lingkungan. Nah, lingkungan siswa di sekolah maupun di luar sekolah yang melingkupi siswa di rumahnya. Dalam penelitian tindakan ini, bentuk perlakuan atau tindakan yang dilakukan adalah mengubah kondisi menjadi lebih kondusif. Selain itu, harus dapat memperhatikan penataan sekolah, penataan lingkungan. Hal lain sebaiknya dilakukan untuk melibatkan siswa. Yang terakhir ada pengolahan. Nah, pengolahan ini jelas-jelas merupakan gerak kegiatan sehingga mudah diatur dan direkayasa dalam bentuk kegiatan. Yang digolongkan dalam kegiatan pengolahan ini misalnya cara mengelompokkan siswa ketika guru memberikan tugas, pengaturan urutan jadwal, pengaturan tempat duduk siswa, penempatan papan tulis, dan penataan siswa lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai model penelitian tindakan kelas dan penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Nah, jadi gini, menurut Ari Kunto, ada beberapa ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan. Nah, namun secara garis besar, terdapat 4 tahapan yang lazim, yaitu pertama, perencanaan, kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, pengamatan, yang keempat itu refleksi. Nah, adapun model dan penjelasan untuk masing-masing tahapnya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai perencanaan. Nah, dalam tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, dan oleh siapa. Jadi 5W 1H. Kemudian, tindakan yang ideal sebetulnya dilakukan secara berpasangan antara pihak yang melakukan tindakan dan pihak yang mengamati proses jalannya tindakan. Nah, cara ini dikatakan ideal karena adanya upaya untuk mengurangi unsur subjektivitas pengamat serta mutu kecermatan amanat yang dilakukan. Dengan mudah dapat diterima bahwa pengamatan yang diarahkan pada diri sendiri biasanya kurang teliti dibandingkan dengan pengamatan yang dilakukan. Nah, kemudian terhadap hal-hal yang berada di luar diri karena adanya unsur subjektivitas yang berpengaruh yaitu cenderung mengunggulkan dirinya. Jadi, diadakannya yaitu berpasangan. Nah, yang kedua ada tahap pelaksanaan tindakan. Nah, pelaksanaan ini implementasi atau penerapan isi rancangan di dalam kancah, yaitu mengenakan tindakan di kelas. Hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam tahap 2 ini pelaksanaan, guru itu harus ingat dan berusaha mentaati apa yang sudah dirumuskan dalam rancangan. Tetapi harus pula berlaku wajar, tidak dibuat-buat. Jadi, real adanya sesuai dengan fakta. Nah, dalam refleksasi
keterkaitan antara pelaksanaan dengan perencanaan perlu diperhatikan. Jadi sesuai dengan perencanaan dan apa yang dilakukannya itu harus sejalan dan tidak adanya dibuat-buat gitu. Jadi semuanya itu mengalir dengan apa adanya. Nah, yang ketiga itu ada tahap pengamatan. Itu tuh dilakukan oleh seorang pengamat. Nah, sedikit kurangnya kalau pengamat ini dipisahkan dengan pelaksanaan tindakan karena seharusnya pengamat dilakukan pada waktu tindakan yang sedang dilakukan. Jadi pengamatan dan tindakan itu dilakukan secara bersamaan. Nah, keduanya ini berlangsung dalam waktu yang sama. Sebutan tahap kedua diberikan untuk memberikan peluang kepada guru pelaksana yang berstatus juga sebagai pengamat. Nah, ketika guru tersebut sedang melakukan tindakan karena hatinya menyatu dengan kegiatan, tentunya tidak sempat menganalisis peristiwanya ketika sedang terjadi. Oleh karena itu, kepada guru pelaksana yang berstatus sebagai pengamat ini untuk melakukan pengamatan baik terhadap apa yang terjadi ketika tindakan berlangsung. Jadi, ketika sedang pelaksanaan, kita pun juga melakukan pengamatan. Jadi, hal tersebut dilakukan dengan cara bersamaan. Sambil melakukan pengamatan, guru pelaksana mencatat sedikit demi sedikit apa yang terjadi. Jadi jangan sampai terlewatkan antara pengamatan dan pelaksanaannya. Nah, yang terakhir itu ada tahap refleksi. Nah, tahap ini merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang sudah dilakukan. Jadi istilah refleksi ini itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu reflection, diterjemahkan berarti pemantulan. Jadi kegiatan ini sebetulnya lebih tepat dikenakan ketika guru yang melaksanakan itu sudah selesai. Nah, kemudian berhadapan dengan peneliti untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Nah, samaan dengan peneliti menyimpulkan kembali apa yang telah dia amati. Jadi keempat tahap dalam penelitian tindakan yang tadi sudah dijelaskan di atas membentuk sebuah siklus, yaitu satu putaran kegiatan yang beruntun. Nah, dari tahap penyusunan rancangan sampai ke refleksi, yang tidak lain adalah evaluasi. Jadi, refleksi itu bisa dikatakan sebagai evaluasi. Apabila dikaitkan dengan bentuk tindakan, sebagaimana disebutkan dalam uraian yang tadi, maka yang dimaksud dengan bentuk tindakan adalah siklus tersebut. Nah, jadi dimulai tadi perencanaan, pelaksanaan, kemudian tindakan, dan refleksi. Nah, jadi bentuk penelitian tindakan tidak pernah merupakan kegiatan tunggal, tetapi selalu berupa rangkaian kegiatan. Jadi seperti tadi yang dikatakan, yaitu terjadinya sebuah siklus yang akan kembali ke asal, yaitu dalam bentuk siklus. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai penyusunan laporan penelitian tindakan kelas. Nah, proses penyusunan laporan ini tidak akan dirasa sulit apabila sejak awal guru sudah disiplin mencatat apa saja yang sudah ia lakukan. Ya, sesuai dengan yang tadi, yang siklus keempat tadi. Nah, pada akhir tulisan tinggal disampaikan hasil penelitian, yaitu keberhasilan yang diperoleh dan hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan. Nah, ditutup dengan rekomendasi atau saran. Sistematika laporan penelitian itu tidak jauh berbeda dengan laporan penelitian yang lain yang sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, satu hal yang sangat dicermati oleh penilai adalah bagaimana siklus dilaksanakan dan penjelasan tentang proses yang berlangsung. Nah, kemudian dibandingkan dengan rumusan, kemudian disimpulkan. Nah, kesalahan umum yang sering terjadi yaitu pada laporan ini, guru hanya menyebutkan sangat sedikit tentang tindakan yang dilakukan. Nah, dan langsung menunjukkan data yang dikumpulkan melalui tes, padahal ketika pelaksananya itu banyak sekali hal-hal yang dicatat oleh guru, tetapi pada umumnya yang ditampilkan hanyalah sedikit dan langsung merujuk kepada data. Nah, dalam penelitian tindakan ini, guru tidak diharuskan menonjolkan analisis data, tetapi seperti sudah dikemukakan di depan, sangat menekankan kepada prosesnya yang terjadi pada siklus proses tadi. Nah, sebelum kita maju ke syarat-syarat agar PTK berhasil, sekarang kita bandingin dulu nih antara PTK sama non PTK kayak gitu. Nah, yang pertama, kalau non PTK itu dia dilakukan oleh pihak luar, dalam artian gak harus guru yang melakukannya. Sedangkan kalau PTK itu benar-benar harus guru. Karena apa? Karena kan ini yang ditinjau adalah siswa yang berada di dalam kelas kan, kayak gitu. Sehingga kalau PTK ini harus
guru sebagai penelitinya kayak gitu. Terus yang kedua itu, kalau non-PTK itu ketat terhadap syarat-syarat yang formal kayak ukuran sampel, populasinya harus representatif. Sedangkan kalau di PTK itu dia lebih fleksibel kan, karena kayak guru itu yang meneliti, guru itu juga yang mengalami proses penelitiannya kayak gitu. Terus yang nomor 3 itu, instrumen yang dikembangkan harus sampai reliable dan valid kayak gitu. Nah, sedangkan kalau PTK itu dia nggak dituntut sampai segitunya gitu. Jadi tidak terlalu dituntut dengan berbagai instrumen kayak gitu. Jadi jalan aja gitu sebagai kayak pembelajaran di kelas itu udah termasuk PTK sebenarnya. Terus yang selanjutnya nomor 4 itu, kalau non PTK dia melakukan analisis yang statistik lebih rumit gitu, sedangkan kalau PTK kan enggak kayak gitu, lebih ke melihat bagaimana cara untuk membuat suatu kondisi pembelajaran itu lebih baik kayak gitu. Terus selanjutnya yang nomor 5, kalau non PTK itu dia melakukan hipotesis penelitian. Nah, kalau di PTK sendiri itu dia nggak terlalu pakai hipotesis penelitian, tapi pakai hipotesis dari si PTK itu sendiri kayak gitu ya, atau hipotesis tindakan ya, karena PTK kan merupakan penelitian tindakan kayak gitu. Terus selanjutnya yang nomor 6, kalau non PTK itu dia tidak langsung memperbaiki praktek atau proses si pembelajarannya, sedangkan kalau penelitian tindakan atau PTK itu sendiri dia pasti harus memperbaiki, karena tujuan dari PTK itu sendiri adalah memperbaiki proses pembelajaran di kelas kayak gitu kan. Nah, terus yang terakhir, perbedaannya non PTK sama PTK itu, kalau non PTK dia diarahkan pada generalisasi atau secara umum, sedangkan kalau PTK itu dia tidak diarahkan secara general begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih syarat-syarat agar PTK itu berhasil. Nah, yang nomor 1 itu, tindakan harus didasarkan oleh komitmen kayak gitu. Jadi kalau misalnya guru tidak memiliki komitmen yang kuat untuk merubah proses pembelajaran di kelas, itu PTK nggak akan berhasil kayak gitu. Makanya guru sebagai peneliti itu harus memiliki komitmen yang kuat dan jelas untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas kayak gitu. Terus selanjutnya, syarat agar PTK berhasil harus melibatkan pengajuan pertanyaan agar dapat melakukan perubahan melalui tindakan yang disadari dalam konteks yang ada dengan seluruh kerumitannya, karena kan yang ditinjau ini adalah makhluk hidup kan kayak gitu kalau di kelas. Jadi kita nggak bisa sembarangan kayak nentuin gimana sih caranya kayak gitu. Selanjutnya yang nomor 3, peneliti mesti memantau secara sistematis agar mengetahui dengan mudah arah dan jenis perbaikannya yang semuanya berkenan dengan pemahaman yang lebih baik terhadap praktik dan pemahaman tentang bagaimana perbaikan ini telah terjadi. Nah, jadi kalau penelitian tindakan kelas ini tuh dia sifatnya progresif ya, jadi dilihat dari proses perbaikannya itu dipantau terus sama guru sebagai peneliti kayak gitu. Nah, yang selanjutnya, syarat agar PTK berhasil, peneliti perlu membuat deskripsi otentik objektif kayak gitu tentang tindakan yang dilaksanakan dalam riwayat faktual, jadi berdasarkan fakta yang terjadi di dalam kelas kayak gitu, perekaman video atau audio terkait pembelajaran di kelas. Terus riwayat subjektif yang diambil dari buku harian dan refleksi dan observasi pribadi dan riwayat fiksional. Nah, ini dilakukan ketika si guru itu tengah melakukan proses penelitian tindakan kayak gitu. Selanjutnya, peneliti perlu memberi penjelasan tentang tindakan berdasarkan deskripsi yang autentik kayak gitu. Selanjutnya, syarat agar PTK berhasil adalah peneliti perlu menyajikan laporan hasil PTK dalam berbagai bentuk. Jadi instrumen-instrumennya harus dikumpulkan dalam proses pelaksanaan penelitian tindakan ini. Dan yang terakhir, syarat agar berhasilnya suatu penelitian tindakan kelas yaitu peneliti perlu memvalidasi pernyataan peneliti tentang keberhasilan tindakan peneliti lewat pemeriksaan kritis dengan mencocokkan pernyataan dengan bukti data mentahnya kayak gitu. Jadi sebelum dinyatakan PTK ini berhasil, lihat-lihat dulu buktinya apakah udah valid atau belum kayak gitu. Apakah terjadi suatu perubahan dalam proses pembelajaran atau tidak ya sebelum dinyatakan selesai atau berhasil dalam proses penelitian tindakan tersebut kayak gitu. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, karena kesalahan murni dari kami pribadi dan kesempurnaan hanya dari Allah.
Kami dari kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.